Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya berada di Pondok Pesantren Kanjunajah. Itu di Jalan Cendana, Dadap Tulis, Dadap Rejo, Desa Dadap Rejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Kenapa saya ke sini? Ini pondok ini unik, beda dari yang lain ya. Ini diasuh oleh Gus Yasin. Beliau ini mantan wartawan dan kemudian juga alumni Pondok Pesantren Lirboyo, mahir membaca kitab kuning. Setelah bertahun-tahun jadi wartawan, kemudian beliau memutuskan untuk mengabdi di Pondok Pesantren, membesarkan Pondok Pesantren Kanjunajah. Di sini pemirsa yang beda, pondok di sini banyak sekali sambil para santri diajari mengembangkan anggrek. Jadi begitu masuk sudah disambut dengan anggrek berbagai jenis. Jadi di pondok ini sejuk, bersih, dan nuansa anggrek nempel di berbagai tembok, termasuk kayu-kayu yang lawas ya, itu perabot-perabot lawas, itu pot-potnya itu unik. Dan ini di parkirnya banyak sekali anggrek, dan nanti kita berbincang sebentar dengan Gus Yasin. Kenapa kok bikin pondok dengan banyak anggreknya, tujuannya apa? Kita akan berbincang-bincang dengan beliaunya. Oke, kita temui Gus Yasin karena beliau ini mau ngaji juga, saya todong sebentar ya. Oke. Assalamualaikum Gus Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jak. Ya, maaf ya ganggu sebentar. Saman mau ngaji ya ini ya. Ya, di mana? Di Pondok Atas apa Di Pondok Atas. Di Pondok Atas. Di Sumbergondo nanti. Di Sumbergondo, Desa Sidomulyo ya. Desa Sumbergondo. Sumbergondo Ini itu jamaah ibu-ibu. Oh, Jadi kepada mereka punya paket Pondok Ramadan. Pondok Ramadan. Setiap Ramadan sudah tahun ke-8. Ke-8. Ibu-ibu. Maaf saya ganggu sebentar. Ini pondok sampean di sini Kanjunajah ini unik, banyak anggreknya, banyak perabot-perabot. Ini kayu-kayu. Ini kayu-kayu ratusan tahun ini ya, lesung. Termasuk meja kursinya ini. Nah, ini antik ini. Itu lagi yang paling keren itu. Nah, itu gimana, Gus? Ceritanya ini gimana ini? Ya. Ceritanya sebetulnya nggak ada cerita, jadi hanya kepingin sih suasana pondok itu yang bumi, terus kemudian ya. tidak kotak begitu. Iya. Karena kami menyadari bahwa pesantren itu kan rumahnya banyak orang ya, jadi jangan sampai kemudian orang masuk pondok itu tegang, terkesan eksklusif begitu. Iya. Kalau gini kan asik aja. Iya, nyaman kayak villa ya, mirip-mirip villa. Ya, ada masjidnya juga, ada gazebo-nya. Nah, ini gazebo bisa untuk nyangkruk dan bersih, dikelilingi bunga anggrek. Ini santrinya dari mana aja, Gus? Kalau santrinya sih kebanyakan dari Madura, dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumatera ada semua, dari Brebes, dari Padang, dari Gondang Legi, Jember, Banyuwangi, adalah. Ya, mereka rata-rata mahasiswa ya? Semuanya mahasiswa. Jadi dari jumlah mahasiswa itu 80%-nya S2. S2. Ada beberapa yang S3. Tapi di sini tetap ngaji kitab kuning. Tetap wajib. Jadi apa aja kitabnya itu? Kalau siang begini mereka ngaji Asrorus Sholah, terus kemudian Nukutul Ijen sore hari, terus kemudian habis maghrib break karena kita puasa buka bersama. Terus kemudian habis habis taraweh kita ngaji Usfuria, terus pada subuh persis bersama ibu-ibu kita ngaji Risalatus Syam, kemudian dilanjutkan dengan ngaji Qadrul Ghais sampai terakhir nanti duha bersama, dan kemudian aktivitas bagaimana biasa kita petani, jadi nanam anggrek. Mahasiswanya juga harus, jadi memang pada awalnya sih sulit ya mengedukasi mereka karena kan banyak dari teman-teman yang berasal dari daerah yang belum tentu familiar dengan anggrek itu sendiri. Ada edukasi pelan-pelan begitu sampai akhirnya mereka suka anggrek dan menjadi salah satu usaha income bagi mereka, usaha. Mereka jualan anggrek juga ya di sini ya? Jualan anggrek semua. Online semua. Ada pokoknya free wifi dan boleh pakai laptop HP. Oh iya ya, mahasiswa banget lah ya pokoknya ya. Mahasiswa kalau nggak gitu ya
Dan kitabnya kitab kuning semua ya? Semuanya kitab Pakai kuning. bahasa Jawa utawi iki-iku gitu ya? Pakai bahasa Jawa, apapun bahasa mereka, yang Madura, yang Sunda, yang Padang, yang Osing sekalipun, mereka tetap Harus pakai bahasa Jawa karena itu kenangan perjalanan hidup mereka, pendidikan ketika mereka. ngaji ya. Baru keterangan nanti kita sampaikan dengan bahasa Indonesia yang sama-sama saling bisa mengetahui. Iya. Mulai kapan ini Gus pondok ini jenengan dirikan itu mulai kapan itu? Kalau ini sih kami mulai tahun 2015. 2015 ya. Terus kemudian sedikit demi sedikit, tentu tidak langsung begini ya. Iya. Jadi mulai awal kita bangun 1-2 kamar sampai akhirnya ya lumayan lah, nggak terlalu bagus juga. Iya. Oh ya Gus, dulu jenengan kan wartawan ya. Dulu pernah di wartawan mana aja ini? Ya berapa tahun terus mondok di Lirboyo, gimana cerita singkat aja. Enggak sih, saya emang sempat jadi wartawan karena emang di luar profesi saya ini suka dunia jurnalisme ya. Dan suka tulis menulis, suka itu aja. Jadi berapa tahun itu jadi wartawan itu? 2004 2009 ya, yang di 5 lapangan, tahun ya di lapangan. Terus kemudian sama teman-teman editor online itu di tahun online tahun 2000. Sebelum online kami ada di OSIS Indonesia di Depok, yaitu tahun 2010 2012. Terus kemudian tahun 2013 kita menginisiasi salah satu portal online di Malang. Boleh disebut nggak itu kira-kira? Boleh aja. Apa itu namanya itu? Malang Times. Kemudian Time Indonesia itu Times Indonesia. Nah, ini salah satu foundernya ternyata saudara. Itu Kiai ya. Jadi salah satu foundernya media online besar di Indonesia Time Indonesia. Pernah menginisiasi duduk bersama itu adalah Kiai. Iya. Ini kudu bukan kaleng-kaleng ini jadi para pendirinya. Terus di Lirboyo berapa? Kebetulan waktu saya kuliah di Lirboyo itu sudah mondok di Batu. Waktu itu kan karena tuntutan jadi wartawan harus S1 ya. Terus kemudian kita dikasih peluang sama pesantren dan diberilah pesantren Lirboyo. Mengapa Lirboyo? Karena memang secara keilmuan alat ya. Universitas juga lumayan baik ya, terus dekat sekali dengan habit kami yang pondok. Iya. Ketika di Lirboyo ini kami tidak merasakan sensasinya kampus utuh begitu, tapi lebih merasakan sensasinya pondok ya. Sensasi pondok. Jadi nyaman saja. Berarti sebelumnya sudah mondok? Sudah. Di mana itu? Memang mulai kecil akrab dengan suasana pondok ya. Baik waktu kami di Bojonegoro, saya di Bojonegoro. Asli Bojonegoro ya. Saya di Cepu. Saya lahir di Cepu, kemudian pondok pertama saya ada di Bojonegoro, terus kemudian lanjut ke Batu. Dan kuliahnya itu saya sudah berada di Kota Batu. Oh gitu ya. Jadi sambil kuliah di Lirboyo. Oke. Jadi itu pemirsa, nanti saya akan karena beliau ini masih mau ngaji, saya ganggu dan ini sudah 5 menit lebih. Mohon maaf Gus, saya minta nanti akan wawancara 1-2 santrinya ya. Jadi terima kasih waktunya. Silahkan melanjutkan tugas mengaji Pondok Ramadan. Monggo, assalamualaikum. Nah pemirsa, saya akan ke santrinya. Dan ini para santri sedang menghafalkan nadoman. Pondoknya bersih sekali ya. Nah ini Kang santri pada nadoman apa itu Kang? Iya. Kita dengarkan nadomnya dulu ya. Awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufama wa kana fadlu fi sabira karasatan latifatan syahira bi uriha wa ujmiha wa rumiha la latifin jamiha nadam tadi
وقتلت منه من هنا وارث فوائدا بأهلنا متمما للواري بالأبواب فجاء مثل الشرح للكتاب سئلت فيه من Ini banyak sekali anggrek. Jadi di setiap sudut pondok ini ada tanaman anggreknya dengan kayu-kayu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini tadi nadoman apa ya? Imrite ya, Ngumarioto kalau di pondok-pondok. Ya, Ngumarioto kalau di pondok saya dulu. Jadi ini nadoman bahas apa ini Kang? Nahu ya. Hafal semuanya Kang? Oke. Oke, saya tanya sama Kang yang ini dari mana? Saya dari Malang. Malangnya mana? Malang Gondang Legi. Gondang Legi. Sudah lama di sini? Masih baru. Baru ya. Ya. Kerasan ya. Alhamdulillah kerasan. Yang bedain dengan pondok yang lain apa ini di sini? Sangat beda karena di sini selain belajar baca kitab, kita juga diajarkan untuk Wirausaha. wirausaha. Ini ya apa? Anggrek ya. Anggrek. Oke. Kalau akangnya yang gendut ini dari mana ini? Dari Madura Mas. Madura mana ini? Sampang. Oh ini dari Sampang saudara. Ya, Namanya Firman Mas Firman. Kuliah di UIN Malang ya. S2 apa S1? S2 S2 jurusan Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Jadi ini beliau ini mahasiswa S2 UIN. Karena di sini dekat kampus Pasca ya. Pasca. Iya. Kerasan ya di sini sudah lama. Alhamdulillah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Dengan Sampang apa bedanya di sini? Perbedaan pertama memang dari iklim ya, Iklimnya lebih dingin. Yang kedua bedanya juga kalau sama pondok lain itu kayak kata Mas Mahbub ini diajari jual apa? Wirausaha ya. Sudah sempat jualan apa wirausaha ini? Ya, anggrek online ya? online. Laku ya? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Lumayan ya hasilnya ya? Lumayan. Bisa bantu-bantu Bang Saku lah ya. Lebih lah bahkan ya. Oke Mas, siapa Firman ya? Terima kasih. Masnya? Muhammad Farhan. Dari mana Mas? Dari Madura juga. Madura Sampang juga? Pamekasan. Oh, Pamekasan. Berarti ini lebih ke timur ya? Iya. Kuliah di mana Mas? Di UIN juga. UIN juga. S2 juga ya? Iya, sama-sama S2. Oke. Terima kasih. Kalau Mas ini? Nadir Dari Pamekasan juga. S2 juga ya? Iya. Oke. Jadi di sini banyak teman-teman tretan dari Madura, saudara. Yang dari Madura ya silahkan datang ke sini, nyaman tempatnya. Oke, terima kasih Kang ya. Terima kasih, sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti itu tadi wawancara singkat saya dengan teman-teman santri yang juga mahasiswa S2 Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim UIN Malang. Jadi mereka ini banyak sekali yang kuliah di UIN Malang, mondok di sini dan terus belajar kitab kuning serta berwirausaha tentang anggrek. Oke, saya akan keliling lihat suasana di sekitar pondok yang barangkali menarik untuk kita simak. Jadi ini teras ruang tamu yang dipenuhi dengan perabot-perabot unik, kayu-kayu lawas sekali ini ya. Ada lesung, ada apa di pondok. Kemudian di situ ada anggrek. Dan ini gazebo yang nyaman sekali, seger. Ya, di sebelahnya itu ada masjid di sana dan kita akan keliling di selatan masjid itu ada semacam taman seperti itu para santri sedang santai habis Jumatan. Tapi masjid ini tidak untuk Jumatan ya karena di sebelahnya ada masjid juga. Nah, ini budidaya anggreknya juga di dekatnya tempat wudhu. Di bawah situ, di sini full anggrek. Ini pembibitan dan tempat anggreknya juga. Ini Kang santri baru dari belakang. Nah, ini anggrek-anggrek yang dibudidayakan. Kita ke belakang, ini ada bangunan. Oh, ini anggreknya juga di lesung-lesung tua ini. Lesung kayu jati barangkali ini ya. Ada gazebo lagi, ada anggrek lagi, dan di sini tempat
lampunya keren ya. Ini bekas garu kalau di kampung itu. Karena Gus Yasin itu memang suka barang-barang klasik ya, kayu-kayu utamanya ya. Ini kayu-kayu untuk penerangan jalan itu cagaknya keren ini dari bekas garu. Keliling di sekitar di taman pondok di sisi belakang. Itu sedang membangun. Nah, ini cocok untuk contoh pondok entrepreneur yang dikelola dengan sangat bagus, bersih sekali kayak villa ya. Di sini kayak villa. Oke, seperti itu. Ini saung santreh. Saung santreh ini gazebo yang untuk belajar. Demikian pemirsa, jadi pondok pesantren Kanjun Najah ini bisa jadi pilihan bagi para mahasiswa yang kuliah di Malang. Karena di sini tempatnya bersih sekali dan asri, cocok, nyaman untuk belajar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.